Selamat pagi Mas David, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai teori perencanaan pajak atas sewa guna usaha atau leasing. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, yaitu Tesiana dengan NIM 23-2019-057, Andis 23-2021-027, Krishna dengan NIM 23-2021-076, Esther dengan NIM 23-2021-100, Rafael dengan NIM 23-2021-127, dan Mercy dengan NIM 23-2021-158. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu yang pertama pengertian leasing. Leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Leasing adalah pembiayaan yang membantu masyarakat guna memperoleh modal usaha maupun membeli barang-barang mahal tanpa harus mengeluarkan banyak uang sekaligus. Sedangkan pengertian leasing menurut PSAK nomor 30, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opti bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis leasing. Pada transaksi ini terdapat suatu perjanjian untuk menggunakan suatu aset dalam periode waktu yang telah disepakati. Sewa guna usaha atau leasing memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama kapitalis, yaitu jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Kedua ada operating lease, yaitu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini biasanya nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lain-lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga ada sales type lease, yaitu jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama ada hasil jual barang dan yang kedua dari pendapatan bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Keempat ada leverage lease, yaitu jenis perusahaan yang melibatkan pihak ketiga, artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Terakhir ada cross border lease, yang merupakan jenis perusahaan leasing dikerjakan antar negara, artinya pihak lessor dan lessee tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Leasing menurut pajak. Dalam transaksi sewa guna usaha atau leasing dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun pada penerapannya tidak semua jenis leasing dikenakan pungutan PPN. PPN atas transaksi sewa guna usaha atau yang biasa dikenal dengan pajak leasing merupakan istilah dalam dunia pajak untuk pungutan yang dikenakan pada transaksi menyewa barang atau leasing. Sebagian orang memilih melakukan leasing karena biaya yang dikeluarkan hanya meliputi biaya sewa dan biaya penyusutan atau depresiasi. Leasing dinilai lebih efektif dibandingkan pembelian aset karena dapat menekan jumlah biaya yang keluar. Wajib pajak yang masuk dalam kategori penggunaan transaksi sewa guna usaha tentu tidak dapat terhindar dari pungutan pajak leasing. Selanjutnya, hubungan dan perlakuan leasing pada pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, leasing bisa digunakan sebagai pengamatan pengeluaran pajak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa leasing memiliki hubungan terhadap pajak yang dimana leasing dapat menghemat pengenaan pajak terhadap penghasilan kena pajak. Untuk besarnya pengamatan pajak pada leasing dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan. Untuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan meliputi seluruh lease fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Dan dalam perlakuan leasing atau alternatif sewa guna usaha pada pajak terdapat beberapa ketentuan perlakuan yang dimana selama masa sewa guna usaha pihak lessee tidak boleh melakukan penyusutan
atas barang modal yang disewa guna usahakan. Selanjutnya PPN yang digunakan pada leasing. Pajak yang terkait dengan sewa guna usaha adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam pasal 1A huruf B UU RI nomor 42 tahun 2009 disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha. Dan dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi ada dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak. Ketentuan ini sama dengan ketentuan setelah pembaharuan UU Perpajakan oleh Menteri Keuangan nomor 1169-KMK.01-1991. Untuk menggunakan hak opsi bagi laser itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyerahan barang modal dalam leasing dengan hak opsi dikenakan PPN. Yang kedua, penyerahan jasa dalam leasing dengan hak opsi dikecualikan dari PPN. Sedangkan untuk perlakuan PPN tanpa menggunakan hak opsi bagi laser itu juga ada dua. Yang pertama, penyerahan barang modal dalam leasing dikenakan PPN. Yang kedua, penyerahan jasa dalam leasing tanpa hak opsi terutang PPN. Faktor yang mempengaruhi penghematan leasing pada pajak. Kapitalis biasanya aset bernilai tinggi dan aset jangka panjang. Aset bernilai tinggi itu adalah aset yang awal pembelian nilainya sudah tinggi, contohnya mobil dan truk. Operating lease, aset bernilai rendah dan aset jangka pendek. Aset bernilai rendah itu adalah aset yang dari awal pembelian itu nilainya tidak terlalu tinggi, contohnya laptop dan handphone. Penghematan leasing pada pajak. Kapitalis, keuntungan dari nominal angsuran lebih kecil daripada operating lease, dikarenakan pada operating lease penyewa akan dikenakan PPh dan PPN. Lalu kapitalis memiliki sisa nilai aset pada akhir masa sewa, sedangkan operating lease tidak memperoleh unit sebagai aset. Lalu kapitalis kewajiban lebih kecil karena penyusutan dikurangi biaya perawatan aset, sedangkan operating lease kewajiban dibayar penuh. Lalu kapitalis dapat menambah aset, sedangkan operating lease tidak dapat menambah aset. Yang selanjutnya adalah pelaporan dan pengungkapan transaksi kapitalis. Pelaporan akuntansi kapitalis oleh penyewa guna usaha menurut PSAK nomor 30 adalah aktiva yang disewa guna usahakan harus dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atau laporan keuangan mengenai hal seperti yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha yang paling tidak untuk 2 tahun berikutnya. Yang kedua, penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. Dan yang terakhir, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali atau sale and leaseback. Berikutnya pelaporan dan pengungkapan transaksi operating lease. Menurut PSAK nomor 30 bahwa yang layak dicantumkan atas laporan keuangan yaitu yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak 2 tahun berikutnya. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi sale and leaseback. Dan yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan perencanaan pajak atau tax planning. Itu adalah salah satu usaha untuk menghemat pajak dengan cara memanipulasi agar beban pajak itu menjadi serendah mungkin dengan cara memanfaatkan peraturan yang ada. Nah, pada pertemuan kedua itu kita sudah belajar mengenai penghematan pajak. Nah, penghematan pajak itu ada dua, yaitu yang pertama ada avoidance dan evasion. Nah, di sini yang kita gunakan adalah avoidance. Itu adalah penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak yang di sini itu kita gunakan yaitu dengan melakukan legal yang bisa dilakukan wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak. Pada perencanaan pajak ini terdapat 3 perencanaan yang harus diterapkan dan juga syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah tidak melanggar ketentuan peraturan. Ini adalah perencanaan pajak itu dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan bagi wajib pajak yang dapat disebut sebagai risiko pajak.
yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ancaman keberhasilan perencanaan bagi pajak tersebut. Dan yang kedua itu adalah secara bisnis dapat diterima. Pada perencanaan pajak itu, bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik di waktu yang akan datang maupun di waktu sekarang. Dan yang ketiga adalah bukti-bukti pendukung yang harus memadai. Bukti-bukti pendukung yang harus memadai itu seperti surat perjanjian, faktur, dan juga surat perlakuan akuntansi lain. Perencanaan pajak itu dapat digunakan untuk suatu aset tetap yang akan dibeli ataupun yang sudah dimiliki. Nah, aset tetap yang baru dibeli itu dapat memiliki beberapa pertimbangan, yaitu seperti apakah pembelian aset tetap itu secara langsung atau dengan menyewa. Untuk aset tetap terdiri dari memiliki pertimbangannya tersendiri, itu seperti mempertahankannya, melakukan revaluasi, atau dijual dan disewakan kembali. Nah, terdapat beberapa perencanaan aset tetap dengan menggunakan leasing, yaitu yang pertama adalah membeli secara langsung dengan hak opsi, yang kedua adalah penjualan dan penyewa kembali. Ini seperti pada penjualan pada pihak lease atau kepada pihak lessor itu, maka ada penentuan pajak bawaan dari lease dan akan dikenakan PPh 5% dari nilai penjualan atau nilai jual objek pajak atau NJOP yang dapat dipergunakan untuk memperhitungkan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga adalah pengadaan aset tetap dengan pembelian langsung. Itu adalah pengadaan aset yang dapat disetujui sebagai biaya beban penyusutan. Dan yang keempat adalah pengadaan aset tetap dengan sewa guna usaha. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha yang ditambahkan biaya administrasi sewa guna usaha yang melakukan pembayaran biaya asuransi dan juga pembayaran biaya lain-lain. Poin selanjutnya yaitu adalah dasar literatur leasing pada perpajakan. Nah, transaksi leasing itu dapat disebut sebagai penyerahan jasa kena pajak atau JKP, sehingga dasar literatur leasing itu digunakan pada perpajakan. Di antaranya itu terdapat 5 poin, yaitu yang pertama adalah pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan nomor 01/, Keputusan Menteri Keuangan 01/1991 itu mengatur pada pemungutan pajak leasing, pada hak opsi pemberi sewa dan juga pada pihak penyewa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Yang kedua yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/, Keputusan Menteri Keuangan 013/1988 pada tanggal 20 Desember 1988 yang mengatur mengenai jenis sewa guna usaha yang telah diperluas. Yang berikutnya itu adalah sewa guna usaha atau leasing yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan nomor 30 dan juga Keputusan Keuangan nomor 1169/, Keputusan Menteri Keuangan 01/1991. Yang berikutnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 116/, Keputusan Menteri Keuangan 01/1991 pada tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing, dan yang terakhir yaitu PSAK nomor 30. Dari semua penjelasan materi yang sudah dibahas itu terdapat kesimpulan dari kelompok kami, yaitu untuk menghemat pajak atau leasing itu perusahaan dapat memilih membeli dengan sewa guna usaha dengan hak opsi atau kapitalis atau finansialis, karena dalam capital leasing atau finansialis itu beban bunga dan beban penyusutan itu dapat mengurangi pendapatan pajak perusahaan. Nah, dalam perencanaan pajak ini juga perusahaan perlu mempertimbangkan biaya yang diperbolehkan oleh aturan pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau alternatif yang dipilih perusahaan, sehingga dapat memberikan penghematan pajak yang paling besar tanpa melanggar peraturan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kelompok kami. Terima kasih.